صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا صاحب هذا التفسير بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini daripada hari ke-18 dari bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, taufik hidayat sehingga bisa berkumpul, duduk bersama di rumah daripada rumahnya Allah guna melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah diwajibkan oleh Allah, dan kita lanjutkan daripada pembacaan kajian tafsir kalamullah, tafsir ayat Al-Quran, yang mana kita berada di ayat yang ke-65 dari surat Yasin. Ayat ke-65 dari surat Yasin. Ayat yang ke-65 berbunyi al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan hari ini, kapan hari tersebut, yaitu hari kiamat atau hari di padang mahsyar, ketika umat manusia semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali yang akan diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita semua dibangkitkan oleh Allah, yaitu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dihisab sama Allah, diminta pertanggungjawaban. Apa yang Allah minta pertanggungjawaban dari kita? Dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyebutkannya. Kata Nabi, di antara yang akan dipertanyakan oleh Allah, umur kita atau waktu kita habiskan untuk apa? Kita gunakan untuk apa? Kemudian harta kita dari mana dan kemana? Dari mana dan kemana? Ini termasuk pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan hari ini, yaitu hari ketika di padang mahsyar, hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisab semua umat manusia. Nakhtimu ala afwahihim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami segel, kami tutup, kami bungkam mulut mereka. Mulut siapa? Tentunya mulut orang-orang yang tidak iman kepada Allah dan mulut orang-orang yang banyak bermaksiat.
Kenapa mulut mereka ini ditutup sama Allah, disegel sama Allah sehingga mereka tidak bisa berbicara? Karena ketika mereka diizinkan untuk berbicara, mereka berbohong. Di Al-Quran banyak Allah ceritakan bahwasanya orang-orang kafir kelak di hari kiamat itu bahkan pakai sumpah, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Sumpah di depan Allah, sumpah. Sumpahnya pakai nama Allah. Demi Allah, wahai wallahi rabbina. Kalau di muka bumi mereka tidak pernah, ketika hidup mereka tidak pernah menisbatkan Allah Tuhan kami. Tapi kelak di hari kiamat, di padang mahsyar, ketika mereka sudah yakin, ainal yakin, haqqal yakin, bahwasannya betul Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mereka sembah selama ini dari berhala, atau Tuhan yang mereka sembah dengan artian mereka patuhi daripada setan, itu semua sesat, itu semua tidak memiliki apa-apa ketika dibandingkan dengan Allah. Baru di depan Allah mereka bersumpah, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ini di surat lain. Kata mereka, ya Allah, demimu ya Allah. Demimu ya Allah Tuhan kami tidak pernah menduakanmu. Jadi ketika mereka diizinkan berbicara, mereka bohong. Jadi Allah tidak langsung disegel mulut mereka sama Allah, tidak. Allah zat yang maha adil. Tentu Allah pasti mahkamah Allah, mahkamah yang paling adil. Jadi tidak langsung disegel. Allah persilahkan mereka untuk membela diri. Allah persilahkan mereka untuk bersaksi. Tapi kesaksian mereka, ucapan mereka hanya bohong. Ya Allah, demi Allah, kami tidak pernah menduakan. Di sini posisinya Allah Subhanahu wa taala dan orang kafir. Allah dan orang kafir. Artinya Allah yang menetapkan mereka, atau yang menisbatkan mereka itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Atau lebih gampang biar kita paham, yang menuduh. Jadi ini bayang ke persidangan. Siapa yang nyidang mereka? Allah. Kata Allah, kalian menduakanku. Kalian tidak iman kepadaku. Kalian banyak maksiat. Allah seakan-akan, kalau kita pakai istilah dunia, Allah menuduh mereka. Mereka membantah tuduhan tersebut. Ini biar kita paham jalan ayat ini. Mereka membantah tuduhan tersebut. Kata mereka, ya Allah, kami tidak menduakanmu. Kami tidak bermaksiat. Berarti ketika ada yang menuduh dan yang dituduh ngebantah, butuh apa? Butuh saksi. Butuh saksi. Ini kan mahkamah di dunia begitu. Dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu ala man angkar. Bayyinah itu bukti, termasuk bukti saksi. Bukti atau saksi untuk orang yang menuduh, dan yamin itu sumpah untuk orang yang ngebantah tuduhan tersebut. Misalkan ada orang datang ke hakim si Z misalkan datang ke hakim, ngomong, hakim, rumah yang didudui Salim itu rumah aku. Berarti kan si Z ini yang mengadu atau yang menuduh Salim ngerampas rumah yang dia miliki. Apa kata hakim? Z, mana buktinya? Nah, itu pertama kali. Bukan langsung hakim manggil Salim atau langsung Salim ditetapkan, divonis bersalah, rumahnya dikasih. Tidak. Karena rumah itu sudah ada di tangan Salim, udah ditinggal di Salim, sekarang yang di dalam rumah itu Salim, maka hakim harus minta ke Z bukti. Mana buktinya yang didudui Salim itu rumah kau? Nah, maka Z jadi bukti. Bukti tadi yang sholat menyurat atau saksi. Atau saksi, itu buktinya. Jadi emang begitu. Allah terapkan di akhirat juga begitu. Ini saking adilnya Allah Subhanahu wa taala. Allah terapkan.
Sama persis Mahkamah Agung Allah seperti mahkamah yang ada di dunia ini. Ketika Allah mengklaim atau Allah tadi bahasanya mengatakan mereka bermaksiat, mereka kafir, mereka ngebantah tuduhan tersebut. Ngebantahnya pakai nama Allah, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Nah, di sini berarti butuh saksi. Butuh saksi. Ini maka ini ayat Allah akan sebutkan siapa yang akan menjadi saksi. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka ngebantah tuduhan tersebut, kata Allah, kita panggil saksi. Kata mereka dalam hadis. Ini dalam hadis Nabi ceritakan, diriwayatkan oleh Al-Imam As-Sawi. Kata Allah kalau begitu, kita cari saksi. Bahwasanya mana yang benar, aku atau kalian. Ini lihat adilnya Allah. Padahal Allah itu kalau nak langsung nyiksa ya bisa. Allah Maha Mampu. Kekuasaan Allah dari dulu sampai sekarang sampai nanti ya Allah huwa al-qawi, al-qadir, al-muqtadir. Nah, cuman karena Allah ingin menerapkan, ingin membuktikan bahwasanya Allah itu zat yang maha adil. Kata Allah, ayo kita cari saksi. Seharusnya saksi itu dari yang menuduh. Saksi dari yang mengklaim sesuatu. Nah, berarti seharusnya saksinya dari Allah. Ini tapi tidak. Kata Allah, terserah kalian mau cari saksi siapa. Allah kasihkan pemilihan saksi kepada mereka. Beda kasusnya dengan para nabi dan umat-umat mereka. Nanti sama di hari kiamat, ketika Allah sidang, setiap nabi dan umatnya, itu disidang sama Allah. Padahal Allah tahu, nabi Allah, utusan Allah tidak berbuat salah. Tapi karena Allah zat yang maha adil, mahkamah Allah, mahkamah agung yang maha mulia, maha adil, Allah sidang semuanya. Allah panggil Nabi Nuh misalkan. Dan Allah panggil umat Nabi Nuh yang tidak iman kepada Nabi Nuh. Allah tanya kepada Nabi Nuh, Nuh, kau sampaikan tak dakwahku? Sampaikan ya Allah. Kemudian Allah tanya kepada mereka, kenapa kalian tidak beriman? Jawab mereka, Nuh tidak nyampaikan ya Allah. Bohong. Nuh tidak nyampaikan. Nabi Musa, Nabi, semua Nabi begitu. Umatnya jawab bohong kan. Di sini kan Nabi Nuh yang mengklaim sesuatu. Aku sudah nyampaikan. Istilahnya itu kalau bahasa mahkamah itu yang menisbatkan sesuatu. Aku sudah nyampaikan kata Nabi Nuh ya Allah. Nah umatnya ngebantah. Di sini baru Allah minta pada Nuh. Nuh siapa saksimu? Bukan kepada mereka. Karena yang mengklaim sesuatu adalah Nabi Nuh. Nuh siapa saksimu? Mana bukti? Allah tahu padahal kan. Allah minta bukti. Mana bukti kau sudah nyampaikan dakwahmu? Apa jawab Nabi Nuh? Umat Muhammad ya Allah. Umat Nabi Muhammad. Nabi Yakub, Nabi Musa, semuanya begitu. Ketika mereka mengatakan kami sudah nyampaikan, umatnya ngebantah, bohong, Musa belum nyampaikan, Yakub belum nyampaikan, Allah minta nabi-nabi tadi, utusan-utusan tadi untuk memajukan saksi. Siapa saksi kalian? Membuktikan bahwasanya kalian betul-betul sudah menyampaikan apa yang aku perintahkan untuk disampaikan. Semuanya jawab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya begitu. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan id kuntum syuhada'a 'alan nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, kelak kalian wahai umat Muhammad akan jadi saksi untuk semua umat manusia. Kapan? Di akhirat. Bagaimana kok kita bisa jadi saksi? Nah, jadi ketika dipanggil umat Nabi Muhammad, tentu yang dipanggil pilihan atau umat-umat yang soleh dari umat Nabi Muhammad SAW dipanggil. Setelah dipanggil, mereka bersaksi. Umat Nabi yang tertuduh tadi masih ngebantah, ya Allah, mereka ini umat akhir zaman. Jaraknya ribuan tahun dari kami. Tahu apa mereka? Kok bisa jadi saksi? Namanya saksi kan harus menyaksikan. Harus tahu. Allah tanya umat Nabi Muhammad, dari mana kalian bisa tahu, bisa yakin bahwasanya Nuh, Musa, Isa menyampaikan dakwahku kepada umatnya. Tapi umatnya yang tidak menerima dakwah tersebut,
Mereka menjawab, kami dengar dari kitab sucimu ya Allah. Dari Al-Quran. Dan Al-Quran tidak mungkin bohong, tidak mungkin salah. Nah, jadi disitulah diterima saksi kita kelak di hadapan Allah, di hadapan nabi-nabi terdahulu, di hadapan umat-umat terdahulu. Am kuntum syuhada idh hadar Ya'qub al-maut. Salah satunya. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kata Allah, kalian kelak bakal jadi saksi ketika umat Nabi Yakub, Bani Israel, tidak menyembah Allah, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian akan jadi saksi bahwasannya pesan atau wasiat Nabi Yakub sebelum wafat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kasusnya sesama manusia, itu Allah kasih pilihan untuk orang yang menisbatkan sesuatu, pihak yang mengklaim sesuatu, bisa menghadirkan bukti atau saksi. Seperti para nabi dan umatnya. Nah, ini tidak. Kasusnya kan sama Allah langsung. Kejadiannya kalau ini. Allah dan mereka, orang-orang kafir. Allah dan orang yang ahli maksiat. Ketika Allah mengatakan, kalian kafir, kalian bermaksiat, mereka ngebantah, tidak ya Allah, kami tidak pernah maksiat, kami tidak pernah menduakanmu. Nah, di sini kata Allah, berarti kita butuh saksi. Siapa yang nak kalian panggil saksi? Kata mereka, ya Allah, kami tidak menerima saksi kecuali diri kami sendiri. Udah bohong, cengkal. Dan subhanallah, di akhirat, di padang mahsyar masih begitu mereka. Jadi memang udah tidak masuk akal lagi kecengkalan mereka itu. Hati mereka memang ditutup sama Allah. Sudah maksiat, sudah tahu salah, bohong dan cengkal. Kata mereka, kami tidak menerima saksi dari orang lain. Kami tidak menerima saksi dari keluarga kami. Tidak kami terima tetangga kami, kawan kami tidak. Apalagi orang-orang baik, apalagi orang yang beriman. Wah, makin dah galak. Padahal kan kalau di dunia yang bisa jadi saksi adalah orang yang baik. Saksi itu kan syaratnya tidak sembarangan. Siapa yang bisa jadi saksi di depan hakim? Orang yang adlun. Kalau di dalam kitab fikih itu. Adlun itu orang yang tidak pernah maksiat dosa besar selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun, dilihat. Pernah tidak dia melakukan dosa besar? Tidak pernah. Pernah tidak dia terus-terusan melakukan dosa kecil? Tidak pernah, baru. Pernah tidak berbohong? Tidak pernah, baru. Kesaksiannya diterima. Berat jadi saksi. Nah, jadi kalau di dunia yang jadi saksi orang-orang baik, orang soleh, orang yang bertakwa, orang yang tidak pernah bohong. Di akhirat mereka tidak galak itu yang jadi saksi. Karena tahu mereka pasti kalah. Pasti ini senjata makan tuan. Kalau kami manggil saksi kerabat kami, orang yang kami kenal, dan mereka orang yang beriman kepada Allah, orang yang jujur, kami pasti kalah. Jadi mereka itu sadar mereka sedang berbohong. Nah, makanya mereka tidak mau. Dalam hadis Nabi katakan mereka tidak mau saksi kecuali dari diri mereka sendiri. Ini ngeyelnya mereka. Akhirnya ketolak kalau begitu, oke, masih diterima sama Allah. Ah, inilah baru ayat tadi. Al-yauma nakhtimu ala afwahi. Jadi tidak langsung ketika dihisab sama Allah, Allah tutup mulut mereka, Allah bungkam mereka, tidak bisa mereka membela diri, tidak. Allah kasih mereka kesempatan untuk ngebantah, untuk berbohong, istilahnya untuk ngomong macam-macam. Setelah itu mereka tidak menerima saksi kecuali dari diri mereka sendiri. Mereka tidak paham atau mereka tidak ngira Allah akan menjadikan diri mereka saksi di hadapan Allah. Akhirnya sama Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut mereka ditutup sama Allah, tidak bisa ngomong. Nakhtim, jadi kata Allah, kami hari ini kami, saat ini kami akan tutup mulut mereka. Kami bungkam, tidak bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan akan mengajak kami berbicara tangan-tangan mereka dan akan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, dengan apa yang sudah mereka perbuat selama mereka hidup di dunia.
Kan kata Allah, kamu kan pengennya saksi dari diri kamu dewe. Nah ini saksi. Tangan mereka dan kaki mereka. Di ayat ini kata ulama coba perhatikan, ditadabburi. Allah Subhanahu wa taala menisbatkan perbuatan al-khatam itu kepadanya. Kata Allah, hari ini nahtim, kami ini Allah maksudnya, kami akan tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna, dan Allah nisbatkan perbuatan berbicara kepada tangan mereka. Jadi bukan kami nutup mulut mereka dan kami perintahkan tangan saksi mereka untuk berbicara. Tidak, bukan begitu ayatnya. Tapi bunyi ayatnya kalau diterjemahkan, hari ini mulut mereka kami tutup, kami segel, dan tangan mereka sendiri yang mengajak kami berbicara, kaki mereka sendiri yang mengajak kami berbicara. Ini kata Al-Imam Ar-Razi dalam kitab tafsir beliau, menunjukkan bahwasannya yang berbicara dari anggota tubuh manusia itu tidak atas perintah Allah, melainkan keinginan anggota tubuh ini sendiri. Makanya Allah nisbatkan fi'lul kalam wa asyahadah ilal aidi wal arjul, kata ulama. Makanya Allah nisbatkan. Maka kita perhatikan. Ini termasuk apa namanya pentingnya kita membaca kitab tafsir. Jadi setiap kita mentadabburi Al-Quran, tentu tadabbur tidak bisa kalau kita tidak tahu tafsirnya. Ketika kita mentadabburi Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran, maka makin akan kita yakini bahwasanya setiap per kalimat, per lafaz, per huruf di dalam Al-Quran itu memiliki makna yang luar biasa. Tidak sembarangan, tidak basing-basing istilahnya. Tidak, oh karena ini cak itu memang biasanya akhirnya Allah ngomong juga cak itu, tidak. Nah, jadi kata Allah, hari ini kami tutup mulut mereka. Dan tangan mereka akan mengajak kami berbicara. Kaki mereka akan bersaksi kepada kami dengan apa yang semua mereka sudah lakukan ketika mereka hidup di dunia. Kata ulama, ini bukti bahwasannya tangan kaki mereka itu bersaksi atas kehendak tangan kaki itu dewe. Allah tidak nyuruh. Allah cuma kasih mereka, istilahnya Allah bukakan hijab. Allah bukakan hijab, Allah kasih mereka kemampuan untuk berbicara. Tangan ini keluar suara. Kaki ini keluar suara. Cuman Allah tidak perintahkan, ayo tangan, ngomong. Tidak. Ayo kaki, kemana be selama ini? Tidak, Allah tanya pun tidak. Tapi mereka sendiri, ketika Allah kasih mereka kesempatan untuk berbicara, langsung istilahnya dibuka galau. Tangan ini ngomong, ya Allah, aku pernah ngelakuin ini, itu, ini. Na'udzubillah. Makanya banyak-banyak baca zikir ya Sattar. Mudah-mudahan semua kesalahan kita ditutup sama Allah, diampuni sama Allah. Kalau tidak ditutup dan diampuni, ya habis gitu. Tak kata yang masuk surga itu karena amal ibadahnya. Ini maksud Nabi. Tidak ada yang masuk surga karena amal ibadahnya. Kata sahabat, ya Rasulullah, wala anta, engkau juga begitu, aku juga begitu, kata Nabi. Masuk surga kita ini galau-galaunya karena rahmat Allah. Karena kalau mau dibandingkan, istilahnya mau fair-fairan, atau mau transparan, atau mau adil-adilan, maka amal ibadah kita tidak bisa dibandingkan dengan kekurangan kita. Tidak bisa dibandingkan dengan kufurnya kita atas nikmat Allah. Sehingga tidak pantas untuk masuk surga. Tapi ketika kita masuk surga karena fadlullah, karena keutamaan Allah, karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, sedikit amal ibadah bisa memasukkan kita surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tangan ini ketika Allah kasih mereka kesempatan untuk berbicara, belum Allah tanya, belum Allah perintahkan, ngomong langsung. Kaki juga begitu. Kalau di ayat ini di surat Yasin cuma tangan sama kaki. Kalau di ayat lain kulit pun ikut berbicara. Sampai-sampai mereka wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Ya kan? Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Mereka akhirnya ngomong ke kulit mereka, "Oi, ngapa kamu jadi bukan di pihakku?" Ini sama kulit mereka sendiri ngomong.
Wa qalu li juludihim, ketika mereka orang-orang kafir, ahli maksiat, protes, marah sama juludihim, sama kulit mereka. Lima syahidtum alaina. Kenapa kalian menjadi saksi, membela, tidak membela kami, jadi musuh kami, tidak ada di pihak kami? Qalu, mereka menjawab, kami berbicara atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berbicaranya atas izin Allah, cuma tidak diperintahkan sama Allah. Mereka sendiri yang berbicara, bersaksi bahwasanya orang ini betul maksiat ya Allah, betul dan semuanya. Nah, makanya ketika kita bermaksiat itu semua akan jadi saksi kelak di hari kiamat. Ketika orang bermaksiat akan menjadi, jadi makin banyak makhluk yang menyaksikan kita bermaksiat itu makin susah hisabnya. Oleh karena itu, kenapa Nabi sangat tidak suka dengan orang yang alladzina yujhiruna bil maksiyat, dengan orang yang terang-terangan dengan maksiat. Bahkan Allah pun tidak suka. Di Al-Quran Allah ceritakan di surat An-Nisa, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul. Allah tidak suka orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena ketika orang tadi terang-terangan melakukan kemaksiatan, saksinya makin banyak. Ketika saksinya makin banyak, makin susah diampuni sama Allah. Nah, kita maksiat dewean itu semua jadi saksi. Misalkan, ya bukan arti, oh berarti Ustadz maksiat diam-diam tidak apa-apa. Sama juga tak apa. Kalau-kalonya jadi saksi. Nah, maksudnya begini, kita sendirian saja, misalkan ada orang di tempat yang sangat terpencil, tidak ada yang melihatnya, bermaksiat, tapi dia pasti kan, makanya ketika ada seorang murid izin sama gurunya nak maksiat, kata gurunya apa? Kau boleh maksiat, tapi jangan di bumi Allah, jangan di langit Allah. Jangan di atas bumi Allah, jangan di bawah langitnya Allah. Di mana? Ya berarti tidak boleh. Karena dimanapun kita maksiat, pohon samping kita bakal jadi saksi. Batu samping kita bakal jadi saksi. Tanah yang kita injak bakal jadi saksi. Langit yang menaungi kita bakal jadi saksi. Nauzubillah min dzalik. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak sampai di situ. Bukan hanya jadi saksi. Kelak di hari kiamat bukan. Masih di bumi, semua yang menyaksikan kita maksiat udah nyumpai kita. Ya Allah, kapanlah dia ini mati? Kapanlah dia ini disiksa? Pegel sudah. Berarti kebalikannya makin hebat. Orang yang beramal baik semua jadi saksi. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Firaun dan pasukannya binasa di surat Ad-Dukhan, Allah mengatakan fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzarin. Kata Allah, langit dan bumi tidak menangisi ketika Firaun dan pasukannya mati tenggelam. Tidak menangisinya. Kenapa? Senang, pegel sudah. Alhamdulillah kata langit dan bumi selesai juga masa Firaun. Nah, ini sekarang siapa yang ditunggu langit bumi? Lagi kepegelan ngomong ahli maksiat ini. Jadi Firaun kata Allah, langit dan bumi fama bakat, tidak menangisi mereka ketika mereka tenggelam di tengah lautan. Kata ulama, mafhumnya berarti kalau dibalik, orang yang amalnya tidak seperti Fir'aun, orang yang amalnya baik, soleh, bertakwa, bakat alaihimus sama'u wal ardu. Maka langit dan bumi akan menangisinya ketika mereka meninggal dunia. Makanya banyak dalam hadis. Bahwasanya ketika ada orang baik, orang soleh, orang yang bertakwa meninggal dunia, tempat-tempat yang biasa dia ibadah di situ, semua menangisinya. Rindu padanya. Tempat yang biasa dia salat di situ, menangisinya. Jalan ya, dari rumah ke masjid, itu semua jadi saksi itu. Jalan kita dari rumah ke masjid jadi saksi kalau di hari kiamat di hadapan Allah, jadi saksi baik. Tapi kalau maksiat jadi saksi jelek. Makanya Nabi sangat tidak suka orang yang bermaksiat terang-terangan. Semua Bani Adam pasti punya salah. Mustahil ada manusia yang tidak ada salah. Yang tidak punya kesalahan itu cuma para nabi. Sahabat ada yang berbuat salah. Sahabat ada yang keliru. Sahabat ada yang salah paham. Sahabat ada yang mabuk. Sahabat ada yang pernah mencuri.
Sahabat ada yang pernah berzina, bahkan sahabat pernah ada yang murtad, kemudian kembali taubat. Artinya semua ada contohnya pada sahabat. Berarti mereka itu manusia, bukan nabi. Mustahil maksiat? Tidak mustahil. Ada sahabat yang pernah batal puasa, tidak puasa. Tapi bedanya, ini bedanya. Bedanya mereka ketika bermaksiat cepat taubat kembali kepada Allah. Itu bedanya sama kita sekarang. Jadi ketika mereka diceritakan ada sahabat yang batal puasa karena berhubungan dengan istrinya. Puasa Ramadan tidak boleh kan? Tidak boleh malah ibini. Apalagi masih pagi pak. Jangan, masih segar. Kalau lah sore tidak apa-apa misalkan. Masih pagi, jangan. Kalau sampai terjadi hubungan intim suami istri, itu dosa besar. Dan kafaronya besar. Dosanya itu atau tebusannya itu tidak cukup cuman bayar puasa hari itu, tidak. Pertama dia harus nebus dengan merdekakan satu budak. Tidak bisa wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Berat, Tidak bisa, baru pilihan ketiga ngasih makan 60 orang miskin. 1 hari batal karena berhubungan suami istri. Ada sahabat yang lakukannya, ada. Diriwayatkan sama Bukhari, Muslim, dan semua kitab hadis. Di bab puasa. Datang tapi habis dia melakukan. Ini bedanya orang dulu atau sahabat sama kita zaman sekarang ini. Habis melakukan maksiat, datang ke Nabi, nangis sampai ya Rasulullah celaka aku. Ya Rasulullah terbakar aku. Maksudnya kelak di hari kiamat aku bakal terbakar. Ada apa kata Nabi? Nabi sampai kaget. Kata kata dia akhirnya, ya Rasulullah aku terjatuh dalam perbuatan yang diharamkan sama Allah. Apa kata diceritakan sama dia. Akhirnya sama Nabi dikasih solusi untuk dia bisa menebus dosa tersebut. Sahabat berzina ada. Sama di kitab hadis sahih diriwayatkan ada perempuan berzina. Habis itu datang ke Nabi. Datang ke Nabi, ya Rasulullah. Aku melakukan perbuatan dosa besar. Nabi langsung paham. Nabi balik tubuh beliau. Tidak mau Nabi dengar. Maksud Nabi tidak usah ngelapor sudah. Tobat baik kau sama Allah. Tidak usah ngelapor. Karena kalau dilaporkan ke Nabi, mau tidak mau wajib Nabi menerapkan hukum Allah. Akhirnya Nabi balik sini. Ini perempuan. Ini niat taubatnya mereka. Mereka maksiat. Tapi ketika bertaubat, luar biasa. Nabi balik ke sini, dia kejar Nabi. Nabi ke sini. Kata Nabi, mungkin kamu cuma tidur bareng. Tidak ya Rasulullah, mungkin kamu cuma satu selimut. Tidak ya Rasulullah, mungkin kamu cuma pelukan. Tidak ya Rasulullah, betul-betul hubungan. Ini perempuan ini pengen bertaubat. Kata Nabi, tunggu dulu. Mungkin kamu hamil dari hubungan tadi. Tunggu dulu kata Nabi. Betul, setelah beberapa hari positif. Datang ke Nabi. Kata Nabi, kalau positif tidak bisa aku hukum. Ada janin di rahimmu. Tunggu sampai lahir. Dikasih waktu sama Nabi. Maksudnya udah biar tidak usah datang lagi ke Nabi. Sampai lahir 9 bulan. Dia bawa bayi tadi. Ini ya Rasulullah. Sudah dilahirkan. Kata Nabi, kalau kau aku rojem sekarang, ini perempuan udah menikah. Jadi hukumannya rojem. Rojem itu dilempari batu sampai meninggal. Kalau aku rojem kau sekarang, siapa yang nyusui bayi ini? Siapa yang nyusui bayi ini? Kalau begitu kata Nabi, tunggu sampai 2 tahun. Sampai bayi ini tidak nyusu ASI lagi. Dikasih waktu lagi sama Nabi. 2 tahun 9 bulan berarti. Hampir 3 tahun. Kalau gitu, lalu po itu. Lalu po kemana-mana. Ini sahabat ini tidak lupa. Setelah 2 tahun datang lagi ke Nabi. Nah ya Rasulullah, udah selesai nyusu budak nih. Habis bisa jalan. Karena dia tekadnya kuat. Jadi dia ngomong, tohir nih ya Rasul, sucikan aku ya Rasulullah. Sucikan aku. Udah akhirnya sama Nabi digali. Diperintahkan sahabat untuk melempari batu, rojem sampai dia wafat. Setelah dia wafat, kata Nabi, demi Allah, taubatnya ini perempuan, kalau dibagikan ke seluruh penduduk kota Madinah, akan mencukupinya. Taubatnya dia ini, kalau dibagikan ke seluruh penduduk kota Madinah, akan mencukupinya. Saking taubatan nasuha. Taubat yang betul-betul ingin bertaubat kepada Allah. Nah ini
sahabat dulu. Jadi mereka maksiat. Ada yang maksiat. Tapi bukan artinya semua sahabat pasti maksiat. Tidak. Ada yang maksiat. Ada yang tergelincir. Ada yang terpleset. Tapi cepat kembali ke jalan yang lurus bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bedanya wong dulu sama wong sekarang. Kalau gitu sekarang udah maksiatnya terang-terangan, terang-terangan. Sekarang ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang kita hadapi ini PR buat kita, buat generasi ke depan. Yang kita hadapi ini bukan orang yang bermaksiat, tapi tidak malu ketika bermaksiat. Beda. Yang ngeri sekarang ini bukan kemaksiatan, bukan orang melakukan kesalahan, bukan itu. Tapi yang ngeri itu terang-terangan melakukan maksiat. Hilang rasa malu, jelas. Ya sekarang buktinya udah usah jauh-jauh. Azan subuh, masih banyak yang nongkrong-nongkrong di samping, masih ngerokok, masih minum, masih azan subuh, bulan suci Ramadan. Mana malunya? Mana haibah, wibawah bulan suci Ramadan? Banyak. Jam 7 pagi, belum siang. Jam 7 pagi, lah meli batagor di samping jalan. Makan. Kalau dia cuma beli, tidak boleh gitu. Mungkin bentuk uang rumahnya. Makan di pinggir jalan. Minum di pinggir jalan. Ngerokok di pinggir jalan. Di siang hari bulan suci Ramadan. Pakai kopiah. Tambah lagi itu mentah pala gitu. Jadi sekarang ini yang jadi musibah buat kita bukan wong maksiat. Tapi tidak malu ketika berbuat maksiat. Ini yang harus kita tanamkan pada diri anak-anak kita, cucu kita. Untuk menghormati apa yang dihormati sama Allah. Harus kita buat mereka itu mengagumi sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Nah, itu penting. Tanamkan pada diri mereka. Biar kiamat tidak cepat datang. Karena apa? Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, kiamat tidak akan datang, kata Nabi, sampai ini. Bukan tidak puasa di pinggir jalan, bukan lebih dari situ berbuat zina di pinggir jalan. Ini sudah bau-baunya sudah ada. Maksudnya begini, sekarang yang tidak berpuasa, yang menggampangkan meninggalkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, tidak malu lagi sekarang di pinggir jalan. Tidak takut ditegur, mano bapak mereka, mano mak mereka. Kalau budaknya cek itu, bapak maknya apalagi, kan itu. Anaknya cek itu, apalagi bapak maknya. Dan ini akan terus berlanjut seperti yang disabdakan sama Nabi. Kata Nabi, kiamat tidak akan datang sampai nanti tiba satu masa orang berzina, kata Nabi, di pinggir jalan, kemudian lewat orang yang berpendidikan, orang yang cerdas, orang yang punya akal, waras, itu lewat, kata Nabi, bukan negur, tapi ngomong, minggir sedikit, aku nak lewat. Itu hadis Nabi. Minggir sedikit, doi. Aku nak lewat. Bukan ditegur, bukan dinasehati, bukan dia marah. Ini wong yang berpendidikan, kata Nabi. Tapi apa yang dia ucapkan? Minggir sedikit, aku mau lewat. Saking tidak ada wibawahnya syariat Islam pada diri mereka. Na'udzubillah min dalik. Nah, jadi kita kembali kepada pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu ayat yang berbunyi, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, hari ini kami akan tutup, kami akan bungkam mulut mereka dan akan mengajak kami berbicara, akan menjadi saksi untuk mereka di hadapan kami, tangan-tangan mereka sendiri, kaki-kaki mereka sendiri. Berarti ketika orang batal puasa atau tidak puasa di pinggir jalan, semua akan jadi saksi dia tidak pernah puasa. Nauzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari meremehkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lindungi diri kita, Allah lindungi anak istri kita, keluarga kita, sanak famili kita, semua orang yang kita sayangi. Mudah-mudahan Allah tumbuhkan rasa keagungan dalam diri kita terhadap apa yang sudah diwajibkan oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilaina syaqiyan wa la mahruma. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.